Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manja Fadila, NIM 0702202015. Kelas Sistem Informasi 6 semester 2. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Mardia. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai pengertian, tujuan, kelebihan, dan kekurangan dari aplikasi otomatisasi perkantoran berikut ini. Pertama, word processing. Pengertian dari word processing adalah proses membuat atau mengedit dokumen dengan menggunakan aplikasi pengolah kata. Tujuannya, pembuatan dokumen, penyuntingan, pemformatan, dan penyimpan dokumen ke dalam suatu file, serta mencetak dokumen yang telah dibuat. Penulisan digital dan pengarsipan tulisan, sebagai database internal dan juga database eksternal. Pemeriksaan tata bahasa, ejaan, dan kamus. Dapat bekerja dengan gambar, objek, tabel, dan grafik. Dapat membuat fungsi matematika. Kelebihannya dapat membantu pembuatan dokumen tertulis, menyelesaikan pekerjaan dalam kegiatan pengolahan kata, program aplikasi, serta Microsoft Word juga mudah digunakan oleh pengguna serta tampilan yang menarik. Kekurangannya kita ambil dari salah satu aplikasi yaitu MS Word. Pada dasarnya, perubahan desain yang drastis mengharuskan pengguna baru untuk mempelajari lagi dan membutuhkan waktu hingga terbiasa relatif berat, terutama di mesin yang pas-pasan. Banyak fitur yang mubazir, apalagi kalau kita menggunakannya untuk sekedar menulis surat. Kedua, electronic mail. Email atau disebut electronic mail atau surat elektronis adalah surat dengan format digital atau ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirim melalui jaringan komputer. Tujuannya sebagai alat komunikasi juga jalur maya distribusi atau penyampaian pesan kepada alamat yang dituju, baik pribadi maupun korporasi. Feedback-nya apapun dengan alamat tujuan antara pengirim dan penerima surat elektronik tersebut. Kelebihannya melakukan pengoperasian mudah dengan sebuah bentuk dan juga ukuran yang dimana memiliki variasi. Memiliki sebuah pengiriman yang dimana sangatlah cepat. Memiliki biaya pengiriman yang dimana murah. Dapat melakukan pengiriman untuk ke berbagai macam bentuk alamat lainnya. Privasi akan menjadi dapat lebih terjamin. Kekurangannya, apabila terdapat sebuah bentuk penulisan yang dimana salah pada bagian dari alamat tujuan, maka pada email yang akan dikirimkan itu sendiri tidak akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tidak dapat terkirim apabila internet lambat. Koneksi internet menjadi lambat yang apabila kotak surat yang dituju penuh, maka email yang akan datang akan menjadi terhapus. Apabila terjadinya kemungkinan pemalsuan identitas, hal tersebut akan menjadi semakin rawan terhadap penyadapan. Dan jika password diketahui oleh orang lain, akan menjadi sangatlah berbahaya. Ketiga, voicemail. Pengertian voicemail yaitu media transmisi atau pergerakan informasi melalui sebuah media telekomunikasi data yang menggunakan kabel telepon sebagai alat transmisinya. Tujuannya untuk mengirimkan pesan suara kepada kontak jika kita gagal atau ditolak saat melakukan panggilan telepon. Kelebihannya, apabila kita sedang menerima panggilan telepon, kemudian ada telepon lain yang masuk, sedangkan kita tidak dapat mengangkat dalam waktu bersamaan, maka kita dapat menggunakan pengalihan panggilan sehingga pengguna seluler lain yang menghubungi kita dapat meninggalkan pesan dan masuk ke dalam voicemail box. Setelah itu, kita dapat mendengar pesan yang ditinggalkan penelepon setelah kita usai menerima panggilan sebelumnya.
Kekurangan dari voicemail membutuhkan jaringan. Jadi apabila jaringan tidak stabil, suara saat menelepon orang lain akan terputus-putus. 4. Electronic rendering. Pengertiannya adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer. Tujuannya hanya menyusun terjadinya komunikasi, bukan mengkomunikasikan informasi. Kelebihannya bisa dilihat kapan saja ketika kita sedang di luar ruangan, tidak menghabiskan kertas, membuat alarm pengingat, dapat membuat agenda jadwal. Kekurangannya, tidak ada penanda hari libur nasional, hari raya umat beragama. Tidak dapat sesuai apabila tidak ada jaringan yang muncul. Mengatur secara manual apabila ada kesalahan. 5. Audio conferencing. Audio conferencing adalah metode mengadakan konferensi dan pertemuan menggunakan telepon atau komputer sebagai media komunikasi. Tujuannya untuk melakukan konferensi. Kelebihannya, tanpa perlu hadir langsung, meeting masih dapat dilakukan dengan audio semata. Kekurangannya, para hadirin yang hadir tidak bisa melihat ekspresi dari para pembicara. Lebih mungkin bisa menimbulkan kesalahpahaman dan konflik di antara sesama pembicara karena tidak bisa tatap muka secara langsung. 6. Video conferencing. Video conferencing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama. Tujuannya untuk memudahkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi bersama. Kelebihannya, meningkatkan produktivitas karena kemampuan VTC untuk berbagi dokumen, ide, atau gambar dengan mudah. Menghemat biaya, menghemat waktu. Kekurangannya, harga masih terbilang mahal untuk dimiliki sehingga hanya perusahaan atau organisasi tertentu yang mempunyai cukup dana dan sangat membutuhkan yang memiliki konferensi video. Alat-alat untuk konferensi video sulit didapat dan proses penginstalan harus ekstra hati-hati agar tidak salah. 7. Komputer conferencing. Pengertiannya adalah komunikasi dengan menggunakan komputer atau sekarang bisa disebut dengan e-learning. Tujuannya memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Kelebihannya mudah digunakan, sangat membantu kita pada saat ingin membahas sesuatu atau berdiskusi tetapi tidak pada satu tempat. Lebih efisien waktu dan biaya, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Kekurangannya, komponen-komponennya sangat banyak dan lumayan mahal, tidak bertatap muka langsung, hanya digunakan pada saat itu juga. 8. Voicemail transmission. Pengertiannya adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat membaca tampilan dokumen pada ujung channel komunikasi dan membuat salinan atau kopi di ujung yang lain. Tujuannya untuk menyalin dan mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya, menggunakan jaringan telepon ke mesin fax penerima yang kemudian bisa dicetak di kertas. Kelebihannya, mesin fax membantu pengiriman suatu dokumen ke tempat yang jauh dalam waktu singkat. Ketika mengirim dokumen ke tempat yang jauh, maka mesin fax akan mengirim lebih cepat dan spontan melampaui kinerja pengiriman surat melalui pos. Kekurangannya, mesin fax dalam kualitas dalam menurunkannya dalam posisi di bawah surat elektronik atau email sebagai bentuk alat transfer dokumen secara elektronik yang telah tersebar luas dan digunakan banyak sekali orang. 9. Video text. Video text adalah pelayanan informasi interaktif dari komputer pusat yang memungkinkan individu untuk meminta kerangka informasi dari komputer pusat melalui telepon atau kabel. Untuk ditampilkan, ada layar tampilan video atau umumnya televisi rumah. Tujuannya untuk memberikan materi tampilan
tekstual pada layar CRT. Kelebihannya memungkinkan penggunaannya tidak hanya mengakses informasi satu arah, melainkan juga melakukan komunikasi dua arah. Misalnya, pengguna video teks tidak hanya dapat mengetahui jadwal pertunjukan bioskop, melainkan juga dapat memesan kursi. Kekurangannya menyajikan informasi dalam jumlah halaman yang terbatas, tergantung pada kapasitas memori komputer pusat. Jumlah informasi yang dapat dimuat dalam satu halaman tampilan juga sangat terbatas, yakni sekitar 100 kata atau setara dengan jumlah materi grafis. Penggunaan video teks menyedot biaya yang besar. 10. Image Track and Retrieval. Pengertiannya adalah cara penyimpanan dokumen-dokumen dalam bentuk image atau gambar untuk mempermudah proses penginputan dokumen yang terlalu banyak. Biasanya dipakai oleh bank atau asuransi. Tujuannya digunakan dalam pemecahan masalah ketika ia diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman masalah. Kelebihannya, dokumen kertas satu ruangan penuh dapat disimpan dalam sedikit gulungan atau lembaran yang dapat dimasukkan dalam laci meja, sehingga sangat hemat ruangan. Alat untuk mencetak mikrofilm disebut Computer Output Microfilm atau COM drive. Untuk menampilkan dokumen digunakan microfilm viewer. Untuk menghasilkan salinan kertas ukuran penuh digunakan microfilm printer. Kekurangannya, cara penyimpanan tampilan mikrofilm tidaklah terlalu sulit, namun pemanggilannya kembali agak lambat. Cara pemanggilan kembali atau retrieval yang terbaik adalah dengan cara memasukkan tempat atau lokasi tiap tampilan mikrofilm tersebut ke dalam komputer. 11. Desktop Publishing. Pengertiannya adalah pembuatan dokumen menggunakan keterampilan tata letak halaman pada komputer pribadi. Tujuannya desktop publishing adalah suatu aplikasi atau software yang berfungsi untuk membuat tampilan cetak. Misalnya dalam suatu perusahaan terdapat masalah intern mengenai tidak terbukanya penggunaan data kantor. Kita dapat menggunakan desktop publishing untuk membuat laporan yang mudah dibaca oleh siapa saja. Kelebihannya, secara otomatis dokumen akan tersimpan dalam cloud. Anda bisa membagikannya ke semua anggota tim cukup dengan mengirim tautan unduhan. Cara ini tentu lebih menghemat waktu dibandingkan dengan menyimpan hasil kerja pada storage fisik seperti USB. Kekurangannya tidak gratis, dan jika mendapatkannya secara gratis dapat dipastikan itu adalah produk bajakan.